Realme curang. Gimana kagak? Sebagai sebuah produsen HP atau anggaplah sebuah produsen elektronik ya, yang sekarang produknya udah banyak dari HP, TV, wearable, sampai air purifier, Realme itu belum pernah sama sekali ngeluarin laptop. Tapi sekalinya bikin laptop, nggak nanggung-nanggung. Sebelumnya gue kasih tau dulu ya, kalau Realme Book yang juga dirilis di Cina sudah dapat sertifikasi EVO. Hanya saja yang dijual di Indo belum dapat sertifikasi EVO entah kenapa. Tapi dari spesifikasinya, Realme Book yang dijual di Indo sama yang di Cina itu sama aja. Hanya yang di Indo itu nggak ada opsi RAM 16 GB. Buat yang belum tahu sertifikasi EVO itu apa, EVO adalah gampangnya sebuah standarisasi dari Intel untuk laptop yang ultra thin. Jadi sebuah laptop itu nggak hanya tipis, tapi juga powerful. Kalau mau terlebih lengkapnya bisa dicek di channelnya Jagat Review. Om Deddy tuh udah bahas banyak di situ mengenai sertifikasi EVO. Antara lain RAM harus dual channel, SSD harus minimal 256 GB, memiliki port Thunderbolt 4, harus enteng, harus bezelnya tipis, harus layarnya Full HD, dan banyak lainnya. Dan ya, sebenarnya yang bikin kaget ini adalah justru Realme yang belum pernah ngeluarin produk laptop sama sekali, malah mengusung sertifikasi EVO. Bahkan saat pertama kali gue coba tuh sampai berpikir, ini Realme ngambil laptop mana ya? Kok bagus banget deh ah? Unit yang ada di gue ini adalah yang warnanya biru. Entah kenapa kok Realme nggak sekalian bikin yang warna kuning aja, soalnya kan kuning ya warnanya Realme ya. Mungkin biar nggak gonjreng-gonjreng amat. Dari desainnya sih gue suka ya. Dengan bingkai aluminium, laptop ini terkesan minimalis dengan logo Realme di belakang yang tidak terlalu mencolok juga. Di bagian kirinya ada port USB Type-C Thunderbolt 4 yang bisa dipakai untuk dicolokin ke eksternal GPU, HDMI, eksternal SSD, dan juga support power delivery 65 Watt. Lalu ada juga port USB 3.2 Type-C yang juga support power delivery. Di bagian kanannya ada USB 3.2 Type-C dan jack 3,5 mm. Kemudian di bagian bawahnya ada ventilasi panas dan 2 buah lubang keluaran speaker. Di bagian dalamnya ini ada tombol power terpisah yang juga menjadi satu dengan fingerprint scanner yang akurasinya menurut gua sudah oke. Lalu satu hal yang bikin gua kaget adalah keyboardnya tuh ternyata enak. Ini tuh beneran di luar ekspektasi gua buat laptop pertama Realme. Keyboardnya kok bisa seenak ini? Keyboardnya juga memiliki backlight 2 tingkat kecerahan yang menurut gua cahayanya tuh cukup redup. Di bawahnya ada trackpad yang sudah cukup besar, tapi gua pribadi sering kesentuh telapak tangannya di trackpad ini. Jadi biasanya gua juga pakai mouse tambahan. Layarnya bezelnya tipis di kiri kanan dan atasnya. Dengan bagian atasnya ada webcam 720p dan di bagian bawahnya ada logo Realme. Layarnya yang berukuran 14 inci ini memiliki resolusi 2K 2160x1440. Lagi-lagi ya, ini tuh di luar ekspektasi gua. Produk pertama langsung pakai layar 2K dengan panel IPS sRGB 100% dan lapisan layar glossy. Menurut info yang gue dapat, layar ini juga menggunakan lapisan Gorilla Glass dan oleophobic coating, jadi layarnya terasa lebih strong. Rasio layarnya juga berbeda dibanding kebanyakan laptop yang memanjang. Layarnya memiliki rasio 3:2 yang bikin bentuknya jadi lebih mengotak dibandingkan memanjang. Dan screen to body ratio-nya mencapai 90%. Untuk urusan performanya, berikut hasil benchmark dari beberapa software benchmark yang gue gunakan. Dan hasilnya menurut gue memuaskan. Realme Book ini mampu memberikan performa yang stabil dari 10 kali looping aplikasi benchmark. Lalu gimana untuk editing video? Kita coba pakai videonya Anjas ya. Di resolusi 4K, ekspor ke Full HD membutuhkan waktu berapa lama? Lalu kalau dipakai untuk main game, gimana? Masih bisa lah ya game yang enteng-enteng seperti Genshin Impact. Ya nggak enteng-enteng amat sih. Ini gue coba main pakai Genshin Impact, low itu masih playable banget dan suhunya mencapai maksimal di 46 derajat. Untuk hasil keluaran suaranya juga sudah oke banget untuk ukuran laptop sekecil ini. Begini hasil contoh suaranya. Tentu saja, laptop ultra thin seperti ini juga ada kekurangannya. Antara lain adalah untuk port yang tersedia. Kalau kalian pakai banyak aksesoris, maka mau nggak mau kalian harus menggunakan dongle karena di sini hanya tersedia 2 port USB Type-C dan 1 port USB Type-A. Kemudian untuk keyboardnya itu tidak ada tombol N dan Home. Tidak ada fungsi function lock dan backlit keyboardnya itu punya 2 tingkat kecerahan, tapi keduanya ini termasuk redup menurut gue. Untuk RAM-nya juga sudah tidak bisa di-upgrade karena sudah tersolder.
Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Gadget Apa, like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan share kalau dirasa bermanfaat. Overall, segala kekurangan yang gue rasakan tadi bisa diabaikan karena jauh lebih banyak kelebihannya dibandingkan kekurangannya. Dan justru dengan banyaknya kelebihan yang ada di laptop ini jadi tantangan tersendiri buat Realme. Tantangan berikutnya adalah ketika Realme mengeluarkan laptop lagi, maka standarnya nggak boleh di bawah ini. Dan buat gue itu bagus karena akan semakin mendorong Realme serta vendor lainnya untuk mengeluarkan laptop yang lebih bagus lagi. Laptop ini juga bukan untuk editor video yang paripurna banget dan juga bukan untuk gamers, tapi udah oke banget untuk konten kreator yang editingnya masih kayak gue lah ya. Dan kalau mau bisa nambah eksternal GPU biar kemampuan grafisnya itu lebih kuat. Kalau buat keperluan office serta SFH sih laptop ini udah oke banget. Gua rasa sekian dulu untuk video kali ini. Gua Mikael dari Gadget Apa undur diri. Stay safe, stay healthy, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.